Kita jumpa lagi di dalam video kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat selalu dan terus semangat untuk belajar mengenai statistik ini. Di dalam video kedua ini, kita akan masuk ke graf dan chart. Ya. Chart dan graf. Bagaimana membuat chart dan graf dengan menggunakan statistik. Lanjut saja. Objektif tujuan daripada pembelajaran ini adalah bagaimana membuat distribusi frekuensi, ya, menentukan kelas, midpoint, relatif frekuensi, kumulatif frekuensi dari distribusi frekuensi. Ya. Membuat histogram, frekuensi poligon, ogive, dan pie chart. Ya. Ke slide berikutnya. Ya. Jadi data itu dibedakan menjadi data yang ungrouped atau data yang tidak berkelompok dan data yang berkelompok. Ya. Data yang tidak berkelompok adalah data yang masih asli, di mana datanya tidak di-summarize dalam beberapa cara, tapi data itu data masih asli yang diolah di dalam analisis statistik. Sedangkan data yang berkelompok adalah data yang dibentuk ke dalam suatu distribusi frekuensi. Ya. Jadi kenapa dikelompokkan? Ya, karena data mentah itu biasanya jumlahnya banyak. Maka untuk lebih efisien, ya, lebih memudahkan di dalam analisis, itu biasanya dikelompokkan. Ini adalah contoh daripada data yang tidak dikelompokkan, tidak ungrouped data. Ya, jadi ini adalah umur yang diambil dari pusat, ya, pusat pemeliharaan anak urban, ya, di United States. Ya. Ya, tentunya aslinya enggak segini, tentunya banyak gitu ya. Oke, kita lanjut saja. Ya. Jadi kalau kita akan mengelompokkan data, maka data itu kita buat dalam bentuk interval kelas, ya. Dan dari data mentah itu dihitung berapa jumlah data yang ada di dalam interval ini. Misalnya intervalnya ini kelasnya dibentuk antara 20 sampai di bawah 30. Jadi 30 nggak termasuk, ya. Kalau 30 itu masuk ke kelas selanjutnya, ya. Jadi data antara 30 dan di bawah 40 itu ada 18. Data antara 40 di bawah 50 itu ada 11 dan seterusnya. Ini namanya frekuensi, ya. Ya. Tentunya dari data mentah itu dihitung ringnya. Ring, jadi ring atau jangkauan dari data terbesar sampai data terkecil itu ringnya berapa, ya. Dengan seperti ini, data terbesar dikurang data yang paling kecil, itu kita dapat adalah 51, ya, dari data mentah ini misalnya. Selanjutnya adalah jumlah kelas dan lebar kelas, ya. Biasanya jumlah kelas itu diambil di antara 5 dan 15, ya. Karena kalau kurang dari 5 kelas itu biasanya kelebihan summarization. Jadi kesimpulannya itu terlalu berlebih, ya. Terlalu banyak ya summarization yang akan dibuat. Dan kalau lebih daripada 15 kelas itu dia akan terlalu banyak detail, ya. Jadi yang baik itu antara 5 dan 15 kelas, ya. Lebar kelas, ya. Jadi lebar kelas ini ring dari banyaknya kelas, ya, menyatakan ring dari banyaknya kelas dibagi dengan kelas, ya. Jadi di sini misalnya untuk mencari lebar kelas, ya,
ini datanya ada 51 ya. 51. Kita mau mengambil kelasnya itu 6 ya, jadi 51 dibagi 6 adalah 8,5 ya. Ini hanya sebagai pendekatan saja ya. Jadi lebar kelas ini 8,5 itu dibulatkan ya, dibulatkan dalam bilangan-bilangan yang lebih umum. Di sini dibulatkan menjadi 10 misalnya, nggak apa-apa ya, atau 9 juga nggak apa-apa, tapi ya untuk mudahnya ya 10 saja. Oke, lanjut. Ya, midpoint ya. Jadi untuk mencari midpoint adalah awal kelas dikurang dengan akhir kelas ya. Dalam satu kelas bilangan awalnya ditambah dengan bilangan akhirnya itu dibagi 2 ya. Jadi awal kelas ditambah akhir kelas itu dibagi 2. Seperti ini 30 tambah 40 sama dibagi 2 yaitu 35 ya. Atau juga kelas angka atau poin ya pada awal kelas ditambah dengan setengah lebar kelas, sama juga. Oke, lanjut. Nah, ini adalah contoh ya, misalnya untuk menghitung relatif frekuensi ya. Jadi di sini frekuensinya 6 ya. Jadi 6 dibagi total frekuensi 50 sehingga kita mendapatkan relatif frekuensi itu 0,12 ya. Ini 18 dibagi 50 itu mendapatkan relatif frekuensinya adalah 0,36 dan seterusnya. Dan relatif frekuensi ini kalau dijumlah, ini jumlahnya ini harus 1 ya. Jadi kalau tidak 1 berarti ada yang mungkin ada yang kurang tepat, jadi harus dicek kembali. Oke ya, lanjut. Kumulatif ya. Ya, kumulatif frekuensi namanya juga kumulatif ya, diakumulasi ya. Frekuensinya diakumulasi. Jadi frekuensi ini yang pertama 6. Jadi untuk yang kelas berikutnya ini 24 ini merupakan akumulasi ya, daripada 18 dan 6 ya. Jadi jumlah adalah 24, lalu nanti 6 tambah 18 tambah 11 ya, itu atau 11 ditambah 24 itu adalah 35 dan seterusnya. Kumulatif frekuensi. Oke. Slide berikutnya. Ya, ini kita akan menghitung midpoint, relatif frekuensi, dan kumulatif frekuensi ya dari tabel frekuensi ya. Jadi kita sudah tahu ya. Jadi cara menghitung midpoint yaitu ya 20 ditambah 30 bagi 2 ya adalah 25. 30 tambah 40 bagi 2 adalah 35 dan seterusnya. Relatif frekuensi ini 6 dibagi 50 0,12, 18 bagi 50 0,36 dan seterusnya, jumlahnya harus 1 ya. Kumulatif ya, ini pertama adalah 6, 24 ini 6 tambah 18 24, lalu ditambah lagi 11 itu adalah 35 dan seterusnya. Oke, lanjut. Oke, lanjut. Nah, kumulatif relatif frekuensi ya. Kalau tadi kumulatif frekuensi, sekarang kumulatif relatif frekuensi ya. Jadi kalau kumulatif frekuensi ini adalah kumulatif dari frekuensi. Kalau kumulatif relatif frekuensi berarti kumulatif dari relatif frekuensinya ini. Jadi relatif frekuensinya ini dikumulatifkan ya. Jadi 0,12 tambah 36 adalah 0,48 dan seterusnya ya. Dan akhirnya karena di sini relatif frekuensi itu jumlahnya harus 1, maka di dalam kumulatif relatif frekuensi di dalam kelas yang terakhir itu jumlahnya harus 1. Oke.
Lanjut lagi. Ya. Jadi ini graf statistik yang umum ya, yang umum dibuat ya. Ya, itu ada histogram. Jadi histogram ini berupa chart ya. Chart batang ya, grafik batang vertikal yang diambil dari frekuensi, data frekuensi ya. Lalu frekuensi poligon, jadi merupakan graf garis ya, grafik garis dari frekuensi ya. Lalu OGIF ya, dia merupakan grafik garis dari kumulatif frekuensi ya, dari kumulatif frekuensi. Lalu pie chart ya, pie chart ini merepresentasikan kategori secara keseluruhan ya. Kita akan buat ini ya. Oke, lanjut ya. Jadi histogram ya, jadi cara membuat histogram ya dari frekuensi ya, histogram dari frekuensi. Jadi di sini cara membuat grafik ya, kita lihat dulu. Di sini angka yang paling kecil adalah kelasnya ya, dari 20 sampai ke 80. Ini dibuat di sumbu X ini ya. Yang ambil dari berarti 20, berarti yang sini 0, 10, 20, 30 dan seterusnya. Yang antara 20 dan 30 itu frekuensinya 6, jadi ini tingginya 6. Ya, ini 20. Jadi kita buat skala vertikalnya, kita ambil di sini angka yang paling besar adalah 18. Maka ya bulatkan aja sekitar 20 ya. Jadi angka yang paling tinggi itu skalanya kita buat 20. Kalau di sini cukup 80 ya. Atau 100 juga nggak apa-apa ya. Jadi datanya itu terlihat gitu ya. Barnya terlihat. Oke. Ya, jadi ini ya, ini cara membuatnya ya. Jadi di sini diambil dari ini ya, 20, 30, 40 sampai 70 ya. Nah, ini sampai 80 ya. Nah, lalu dari frekuensi ini dibuat batangnya ya, ini batang ya, bar atau batang atau bar. Gimana, sederhana ya, mudah, tidak jadi masalah, mudah-mudahan mengerti ya. Kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, ini bagaimana membuat poligon frekuensi. Jadi bedanya hanya dia dalam bentuk garis saja ya. Jadi antara 20 dan 30 ini 6. Jadi kita ambil titik tengahnya di sini ya, ini nilainya 6. Antara 30 dan 40 titik tengahnya itu 18, kita tarik garis yang nilainya adalah 18 dan seterusnya ya. Jadi kalau di bawah 20 ya, antara 20 10 itu 0 mulainya ya. Oke ya. Antara 70 80 itu 1 dan 80 90 itu 0 ya. Jadi 80 di sini, ini 90. Lanjut. OGIF ya. OGIF dari kumulatif frekuensi ya. OGIF dari kumulatif frekuensi buat seperti ini ya, antara 20 30. Jadi di 30-nya ini kita tarik titik, kita plot titik yang menunjukkan nilai 6 ya. Antara 30 40, 40-nya itu 24. Jadi kita hubungkan titik-titik itu sehingga membentuk kurva yang namanya kurva OGIF. Lanjut ya. Nah, ini OGIF yang dibuat dari relatif frekuensi ya. OGIF yang dibuat dari relatif frekuensi tadi antara 70 80 itu nilainya harus 1 ya. Jadi sini nilainya paling tinggi adalah 1 ya. Sama seperti OGIF di dalam slide sebelumnya cara membuatnya ya. Hanya ini diambil dari kumulatif relatif frekuensi ya. Nah, ini nilainya 1. Oke. Lanjut. Nah, ini ada penumpang yang komplain ya. Penumpang yang komplain dari suatu apa ini ke kereta kayaknya ya. Kereta. Komplain yang ada di stasiun itu berjumlah 28.000 ya.
komplain yang berhubungan dengan kemampuan peralatan daripada kereta itu adalah 14, kemampuan performa daripada kereta itu 14.700 ya. Komplain tentang peralatan itu 10.500 dan seterusnya ya. Nah, ini proporsinya dari mana? Ini 0,4 ya. 0,4 itu diambil dari 28.000 per 70.000 gitu ya. Nah, ini Dijri ya. Dijri ini dari mana? Ini 144 ya. Jadi 144 ini 0,4 dikali 360 derajat ya. Nah, ini ya 360 derajat. Jadi kalau ya nanti di slide selanjutnya akan ada cara menghitung derajat ini. Oke. Ini adalah pie chart ya. Pie chart yang diambil dari derajat yang slide yang sebelumnya ya. Jadi ini dihitung dengan menggunakan busur ya. Jadi busur derajat ini harus sesuai ya. Ya di sini personel 14% ya, ini dilihat dari proporsi. Equipment itu 15% atau 0,15 dan seterusnya. Dan ini satu lingkaran penuh adalah 360 derajat. Oke. Nah, ini ada produksi truk ya di kuartal keempat di US ya. Jadi produksi truk ini ada di US ini ada 5 perusahaan, di mana perusahaan A itu memproduksi sekitar 357.411 ya, dan seterusnya ya, totalnya adalah 920.190. Dan kalau dibuat pie chartnya ini seperti ini. Oke, lanjut. Nah, sekarang kita akan bagaimana membuat pie chart. Tentunya kesulitannya adalah menentukan Dijrinya. Ya, kita akan coba ya. Di sini produksi truk 357.419 proporsi ya. Jadi proporsinya ya didapat dari 357.412 dibagi dengan total produksi. Sehingga didapat 388, 0,388 ini dikali 360 sehingga didapat 140 derajat. Ya. Itu juga untuk yang lain ya. Jadi totalnya ini nanti kalau total harus 360 derajat. Oke. Lanjut lagi. Ini ada contoh yang mungkin bisa dikerjakan ya. Karena banyak pelatih nanti akan menjadi lebih pandai. Jika ada masalah nanti sampaikan saja di komentar. Seandainya bisa jawab nanti akan saya jawab. Seandainya perlu waktu dan tempat ya kita siapkan waktu dan tempat untuk membahas ini ya. Ini ada 4 soal ya. Jadi oke, jadi coba kita lihat apakah ada 6 masih ya. Jadi total soal itu ada 6, 8 ya. Ada 8, 9 kayaknya ini terakhir ini 9 ya. Jadi ada 9 soal ya, silahkan saja dicoba ya, banyak pelatih sehingga menjadi lebih pandai ya di dalam melakukan perhitungan ya. Ada satu lagi sampai 10 ya. Ya ini datanya bagus-bagus ya. Oke. Lanjut. Selesai. Enggak ada suaranya.